Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis, NIM 7012000008, Prodi Sistem Informasi kelas 4A. Saya akan mereview dua artikel, yaitu Islam dan Sejarahnya pada Masyarakat Jambi Seberang dan Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang. Wilayah Jambi berada pada cengkungan sungai yang memiliki banyaknya anak sungai. Batanghari merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang memiliki antara mata air di Bukit Barisan dan berkelok-kelok sepanjang 800 km. Sungai Batanghari menjadi tulang punggung bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan pinggiran sungai. Anak Sungai Batanghari antara lain Sungai Tembesi, Sungai Merangi, Sungai Asai, Sungai Tabir, Sungai Bungo, Sungai Tebo, dan Sungai Jujuhan. Tidak kalah penting fungsinya dari anak sungai yang telah disebutkan. Terdapat cengkungan tangkapan air sendiri di Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri. Sungai-sungai tersebut merupakan urat nadi yang menghubungkan antara wilayah dan dusun-dusun. Letak ibu kota kesultanan yang bernama Jambi tidak jauh dari tepi sungai dan kawasan ini berada 90 km dari muara Sungai Batanghari. Posisi Jambi yang terletak tidak jauh dari garis khatulistiwa merupakan pemisah yang cukup jelas antara Muslim Timur dan Muslim Barat. Daerah Sungai Batanghari memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum abad ke-19 Masehi. Sungai menjadi sarana transportasi yang penting dari dan ke daerah pedalaman. Pengangkutan barang dan manusia dilakukan melalui jalur sungai. Hal ini terbukti dari beberapa situs arkeologi yang menunjukkan adanya pemusatan pemukiman kuno di beberapa tempat di pinggir Sungai Batanghari. Keberadaan Sungai Batanghari yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi penyaluran komoditas lokal dan juga sebagai jalur transportasi yang menghubungkan setiap wilayah yang ada di Jambi, sehingga hubungan antara wilayah pedalaman dan pesisir dapat terlihat melalui perdagangan yang terjadi di sepanjang kawasan Sungai Batanghari. Sungai Batanghari merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang strategis pada masa lampau, apalagi pada masa jayanya Kerajaan Sriwijaya. Sungai Batanghari merupakan transportasi yang sangat diandalkan untuk melakukan pelayaran serta perdagangan baik secara nasional maupun secara internasional. Tidak hanya bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama, Sungai Batanghari memiliki manfaat besar bagi masyarakat di sekitar Sungai Batanghari. Ini merupakan beberapa yang menjadi bukti peradaban masyarakat Jambi. Jambi merupakan wilayah yang terkenal dengan literatur kuno. Namun tidak banyak yang mengetahui mengenai peran Sungai Batanghari dalam penyebaran agama Islam. Nama negeri ini sering disebut-sebut dalam prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Selain itu, Jambi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhala. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhala. Keberhasilan Datuk Paduka Berhala dan anak-anaknya dalam mengislamkan masyarakat Jambi bukan berarti menyebabkan masyarakat Jambi menjalankan kehidupan Islam sepenuhnya. Namun dalam proses penerapannya masih belum sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab pada masa itu mereka masih dalam proses transisi dari ajaran Hindu-Buddha. Setelah Datuk Paduka Berhala munculnya tokoh Datuk Sintai sebagai penyebaran agama Islam di Jambi meneruskan proses Islamisasi. Datuk Sintai merupakan seorang putri bernama Nyai Resi. Beliau merupakan keturunan Cina. Selang waktu berlalu karena Jambi merupakan jalur perdagangan, sehingga seorang kebangsaan Arab bernama Al-Habib Husin Al-Barakbah bin Ahmad Barakbah. Beliau datang bukan hanya sebagai seorang pedagang, melainkan juga menyebarkan ajaran Islam. Al-Habib Husin Al-Barakbah menikah
menikahi Nyai Resik untuk mempermudah proses Islamisasi di Jambi, yang pada saat itu memang masyarakat Jambi telah memeluk agama Islam, tapi kehidupannya belum terlepas dalam ajaran Hindu-Buddha. Disinilah misi Al-Habib Husin Al-Barkba untuk menyempurnakan ajaran Islam yang ada di Jambi. Setelah 20 tahun menetap di Jambi, Al-Habib Husin Al-Barkba memiliki banyak anak. Kemudian anak ketiga beliau bernama Qasim bin Hussein. Dialah yang meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyempurnakan ajaran Islam yang berada di Jambi. Masyarakat Jambi pada umumnya berpendapat bahwa Islam masuk dan dibawa oleh Ahmad Salim tahun 1460 Masehi. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kajian terhadap sejarah di daerah ini hanya kembali pada rujukan yang telah ada saja. Untuk menentukan proses Islamisasi di Indonesia pada umumnya dan Jambi pada khususnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, juga memakan waktu yang panjang. Apalagi bukti-bukti arkeologis dan sumber-sumber asing kadang-kadang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara bukti adanya orang Islam dan proses pengembangan agama. Bukti-bukti sejarah yang menunjang pendapat di atas adalah: 1. Makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, Putri Selaras Pinang Masa dimakamkan di desa Pamunduran, sebelah timur laut Jambi. Pada kedua makam tersebut, pada waktu ditemukan tidak menjelaskan tahun. Demikian gambaran masuknya Islam di daerah Jambi, akan tetapi gambaran ini masih memerlukan penelitian lebih mendalam dan teliti, sehingga pada masa tertentu nanti dapat ditemukan data-data yang dapat menjelaskan kekaburan sejarah masuknya Islam di daerah ini. Sebagai dari daerah seberang kota Jambi, mulai dari Kelurahan Olak Kemang sampai dengan Kelurahan Arab Melayu, terkenal dengan sebutan Pacinan, artinya tempat tinggal bagi para pedagang Cina. Sebutan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-18 Masehi. Berdasarkan peninggalan benda sejarah yang ada di Museum Negeri Jambi, seperti bejana yang terbuat dari porselin Cina dari dinasti Ming dan hiasan yang terdapat di atas rumah bubungan yang berarsitektur Cina. Maka dapat disimpulkan betapa besar pengaruh Cina dalam kehidupan masyarakat. Masuknya Islam di daerah seberang kota ini bernama bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih. Pada masa pemerintahan Rangkai Hitam, Tanah Pilih sebagai pusat kerajaan yang hanya dipisahkan oleh Sungai Batanghari dari daerah seberang kota, sehingga proses Islamisasi daerah seberang kota bersamaan pula waktunya dengan pemindahan kerajaan Melayu tersebut. Hanya saja tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang pertama kali menyebarkan Islam di seberang kota ini. Yang jelas pada masa itu orang seberang telah mulai mengenal agama Islam karena di seberang kota ada bandar yang ramai dikunjungi oleh para pedagang asing, termasuk yang beragama Islam. Hanya saja kalau ditanya tentang siapa, kapan, dan bagaimana cara pertama kali penyebaran Islam di seberang kota Jambi belum diketahui secara pasti. Artikel kedua yaitu rekam jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Myanmar terletak di antara India dan Bangladesh di sebelah timur, Tibet di selatan, Yunan di utara, dan Laos di sebelah timur. Myanmar adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas 678.500 km persegi. Diketahui memiliki sejarah pembentukan yang panjang dan penuh pergolakan. Sejak abad
ke-16, atas limpahan sumber daya alam yang tersebar di wilayahnya, negara ini diperebutkan oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Kelompok terbesar dalam masyarakat Myanmar adalah Burmas atau Tibeto-Burmas, yang secara etnik memiliki kekerabatan dengan orang Tibet dan Cina, dan berkisar sekitar 65% Sans atau Thai Sans, etnik Thai yang awalnya merupakan imigran asal Cina dan berjumlah sekitar 4 juta jiwa. Mon Kemres dan Arkanes sekitar 4% dari total penduduk, sedangkan komunitas yang tergolong minoritas diantaranya Karen, Kaya, Rakhine, Chin, Kachin, Nagas, serta 130 etnis lainnya. Mereka secara umum terbagi dalam beberapa keyakinan keagamaan utama, seperti Theravada Buddha 70%, mayoritas dianut oleh komunitas Burma, San dan Mon Islam sekitar 15%. Mayoritas dipeluk oleh komunitas Rohingya di Arakan, pantai timur. Kristen 8% dianut oleh komunitas Kachin, Chin, Nagas, Karens, dan Kareni, serta Hindu yang dipeluk oleh komunitas India, Tamil, dan Bengali. Ketegangan etnis yang meningkatkan pemberontakan dari kelompok separatis terlihat menjadi masalah utama bagi Myanmar yang faktanya sangat sulit terselesaikan hingga kini. Termasuk dalam konteks ini adalah konflik yang berlangsung antara etnis Burma di satu sisi dengan Muslim Rohingya. Akar histori Muslim Rohingya di Arakan. Di antara berbagai pergolakan yang terjadi di Myanmar, Arakan menjadi wilayah yang menempati posisi terpenting dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga mampu memberikan bingkai sosiologis bagi tata sosial kehidupan masyarakat. Pengalaman sejarahnya sebagai wilayah yang telah dikuasai secara bergilir oleh beragam komunitas semakin mengukuhkan perannya sebagai wilayah penting bagi terbentuknya peradaban Myanmar secara umum. Arakan terbagi dalam dua etnis utama, Rohingya dan Rakhine atau Manx. Jika Rakhine dikenal sebagai komunitas etnis yang mayoritas masyarakatnya adalah penganut Buddha, maka etnis Rohingya yang Muslim itu secara fisik, bahasa, dan budaya kemiripan dengan orang Bengal dan Bangladesh. Muslim Rohingya khususnya yang mendiami Arakan berjumlah sekitar 3,5 juta jiwa. Ini merupakan sebaran dari 7 juta jiwa etnis Rohingya yang keseluruhannya tersebar di 4 kota Myanmar lainnya seperti Mokdai, Buthidaung, Akyab, dan Kyuttao. Secara genealogis, Muslim Rohingya berasal dari beberapa garis keturunan meliputi Arab, Mor, Persia, Turki, Mughal, Pathan, Bangladesh, Rakhine, Chakmas, Belanda, dan Portugis, yang kesemuanya tersebar di 4 ragam komunitas seperti Chittagong, Bengal, di perbatasan Mayu. Keturunan Muslim Arakan yang hidup di masa dinasti Mrauk 1430 sampai 1784, namun kini menetap di provinsi Mrauk dan Kiauk
Tao, keturunan Muslim Ramre yang kini dikenal sebagai komunitas Kam dan penduduk Muslim yang berasal dari daerah Miendu di pusat kota Burma. Kehadiran Islam di Arakan sudah sejak abad ke-8 Masehi melalui kehadiran Muhammad Hanifah. Namun sejarah munculnya Muslim Rohingya memperoleh momentumnya ketika Arakan dikuasai Raja Naremekhala. Setelah sempat memimpin Arakan pada akhir abad ke-14, ia menyerahkan kekuasaannya kepada bangsawan Burma pada 1404. Kondisi ini tidak berjalan lama karena ketika pada 1429 Jalaluddin Muhammad Shah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sementara kerajaan Bengal meminta kepada Raja Naramekla untuk menyiapkan pasukan guna kembali merebut wilayah Arakan dari bangsa Burma. Dengan 50.000 pasukan di bawah komando Wali Khan pada 1430, mereka menaklukkan kerajaan Burma dan kembali mendudukkan Naramekla sebagai pemimpin bangsa Arakan. Di bawah Raja Naramekla, Arakan menjadi negara Islam meskipun Naramekla penganut Buddha. Namun persinggungannya dengan kebudayaan Bengal atau Gaur membuat sangat menghormati agama Islam. Selain mengganti namanya menjadi nama Islam, Sulaiman Shah, ia juga memunculkan beberapa kebijakan penting seperti memindahkan ibu kota wilayah ke Marauk atau Pathari Kuila pada 1433 dan menjadikan bahasa Persia sebagai bahasa nasional mereka. Dalam batasan ini, Arakan menjadi kesultanan yang terlihat sangat intens bersentuhan dengan peradaban modern. Pada era ini, mereka seperti berada pada masa Renaissance yang penuh progresivitas dan mengantarkan Arakan sebagai tanah pijakan kaum Muslim Bengal dalam rentang periode 1430 hingga 1530 Masehi. Sejarah mencatat bahwa mulai abad ke-14 sampai 15, Arakan menjadi wilayah Islam yang kuat. Islam dianut oleh sebagian besar masyarakatnya yang notabene adalah etnis Rohingya. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan dari mereview 2 artikel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.